Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pilkada Show Urban JTV. Kali ini kita kedatangan Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Jawa Barat, Bang Suparno. Ya. Atau biasa dipanggil Bung Suparno ya. Ya Bang. Kali ini kita akan melihat bagaimana langkah politik Partai Buruh di Jawa Barat dan juga di wilayah-wilayah lain di kota di Jawa Barat. Nah, kita langsung aja ke Bang Suparno ya. Bang, apa kabar? Baik-baik Bang. Gimana Partai Buruh tadi kemarin ya baru saja memberikan rekomendasi kepada Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Mungkin boleh dikasih tahu kenapa alasannya mengusung Deddy Mulyadi. Jadi baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Mohon maaf suara saya agak habis karena memang ini dipacu waktu terus muter di Jawa Barat ya. Jadi ini suara sampai senggerak. Terima kasih atas waktunya bahwa malam ini perkenalkan dulu saya Suparno, Ketua DPW atau Esko Provinsi Jawa Barat Partai Buruh. Dalam hal ini beberapa kali kita melakukan diskusi panjang mengenai siapa yang harus kita usung untuk calon gubernur Jawa Barat. Diskusi di tingkat bawah maupun diskusi dengan Esko Nasional, Esko Pusat, dan yang akhirnya dari diskusi-diskusi tersebut kita melihat dari penjaringan, kita melihat pandangan dari Esko Partai Buruh Pusat, akhirnya memutuskan untuk Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kemarin tanggal 23 hari Jumat kemarin, kami Partai Buruh melakukan deklarasi untuk mengusung Kang Deddy Mulyadi untuk naik menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dan di situ saya lihat respon Kang Deddy bagus, akhirnya di tanggal 24 kami diundang di posko pemenangan Kang Deddy di Subang, Jawa Barat. Kita diskusi panjang tentang konsep perburuhan. Selain kita diskusi panjang bahwa awal mula memutuskan Deddy Mulyadi, kita lihat background. Kang Deddy Mulyadi pernah menjabat Bupati Purwakarta 2 periode dan hubungan baik dengan teman-teman serikat, aspirasi teman-teman serikat sangat responsif Deddy Mulyadi, sehingga pada saat dipimpin Kang Deddy di Purwakarta relatif hubungan industrial, solusi-solusi tentang perburuhan itu muncul. Latar belakang Kang Deddy juga tahun 97-98 itu adalah pengurus serikat pekerja. Tahun 97-98 di teman-teman SPSI pada saat itu. Maka apapun persoalannya Kang Deddy sudah punya hati nurani maupun jiwa aktivisnya sudah ada. Dan akhirnya di tanggal 24 saya ke posko pemenangannya Kang Deddy, kita diskusi konsep apa tentang buruh. Luar biasa, Kang Deddy menyampaikan kesejahteraan buruh tidak dipandang hanya tentang upah, tetapi juga dipandang dari sisi lain. Buruh Jawa Barat ini sangat kompleks, ada buruh yang padat karya, ada buruh yang padat modal. Nah, yang padat karya ini relatif tidak diperhatikan, dari mulai kesehatannya, dari mulai makannya, bahkan kantinnya pun banyak yang tidak menyediakan di Jawa Barat ternyata. Nah, ini yang konsennya Kang Deddy pada saat kita diskusi, beliau sampaikan bagaimana tentang kantin-kantin di perusahaan-perusahaan itu harus diperbaiki. Bahkan kalau perusahaan itu tidak menyediakan kantin, maka pemerintah daerah provinsi lah yang akan membuatkan kantin di perusahaan-perusahaan itu. Dengan alasan sangat sederhana, kata Kang Deddy, bahwa APBD Jawa Barat itu kurang lebih 40 triliun. Sehingga sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan kesejahteraan buruh itu tidak hanya melalui upah tapi dari sisi lain. Perumahan-perumahan buruh di kawasan-kawasan industri yang sampai hari ini fasos-fasumnya kawasan industri itu mubazir, nggak jadi apa-apa. Bisa dicek daerah Bekasi, kawasan Egypt, Lipo itu tuh hampir-hampir mubazir. Bahkan puluhan hektar yang ada di Bekasi pun banyak fasos yang nganggur, yang nggak terpakai. Nah, itu awal mula kita diskusi kenapa Kang Deddy latar belakangnya adalah itu. Hingga Kang Deddy ini tidak murni politikus, basicnya beliau adalah juga aktivis buruh, gitu. Dia punya basic aktivis buruh, kemudian juga selama menjabat sebagai bupati
bisa dibilang pro buruh ya. pro buruh, responnya sangat bagus. Ketika tiap tahun kan pasti buruh selalu meminta kenaikan upah ya. Di zaman Bang Deddy itu apakah dengan mudahnya dia mengabulkan permintaan kaum buruh itu, apa masih ada juga diskusi alot gitu biasanya? Dari Kang Deddy jadi bupati itu upah buruh Purwakarta itu signifikan naiknya. Oh, Signifikan karena apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal menuntut upah buruh, Kang Deddy responnya bagus. Bahwa memang sangat layak Purwakarta dengan Kerawang perbandingannya. Artinya gini kata Kang Deddy, ini kawasan BIC dengan KIC itu berdampingan. Sebelah masuk ke Purwakarta, sebelah masuk ke Kerawang. Tapi upahnya timpang. berbeda. Ya, ada orang Kerawang yang kerja di Purwakarta, ada orang Purwakarta kerja di Kerawang. Tapi kenapa upahnya jauh berbeda? Nah, dari situlah Kang Deddy berpikir upahnya Purwakarta seharusnya nggak jauh-jauh amat dengan upah Kerawang. Nah, sehingga disitulah respon seorang Kang Deddy pada saat itu menjadi bupati sangat luar biasa bagus tentang buruh, khususnya tentang upah. Artinya di internal udah bulat ya. Saat keputusan memilih Kang Deddy ya, mengusung Kang Deddy. Bulat, ya. Nah, mungkin pendaftaran tuh besok ya. Besok pendaftaran secara silon akan tim silonnya datang ke KPUD Jabar jam 2 dan seremonialnya jam 4. Artinya seremonial itu ketemu dengan pers segala macam itu jam 4 sore. Besok artinya tanggal 27 nanti pendaftaran ya Bang. Betul. Didampingi juga dari Partai Buruh tentunya. Nah, sekarang bicara dengan untuk Partai Buruh di wilayah Kabupaten Bekasi nih Bang. Kabupaten Bekasi kan kemarin ya Agustus pertengahan sudah mengusung ya Betul. calonnya Asep Surya Atmaja atau yang kita kenal dengan singkatan ASA gitu. Boleh tahu nggak sih Bang kenapa alasan memilih Dr. Asep ya? Iya. Ini kan di luar dugaan gitu ya, mantan kader Golkar tiba-tiba kok bisa berseragam Partai Buruh gitu. Apakah sebelumnya udah punya chemistry atau hubungan dengan Partai Buruh atau kaum buruh? Jadi pada saat Dr. Asep jadi DPRD Kabupaten, itu hubungan kaum buruh karena Dr. Asep kebetulan adalah Komisi 4 yang di situ adalah ketenaga kerjaan, kesehatan dan pendidikan, sehingga nyambung. Jadi kendala kaum buruh pada saat itu yang sering diselesaikan oleh Dr. Asep itu mengenai kesehatan. Yang BPJS punya BPJS masuk rumah sakit masih ditolak, dipersulit, itu Dr. Asep konsen di situ karena memang basicnya Dr. Asep adalah seorang dokter, paham betul tentang regulasi-regulasi di rumah sakit. Nah, itu awal mula hubungan kita atau kenal kita itu dari mulai sisi itu. Kami ada yang namanya jam keswot, jika ada kendala-kendala di rumah sakit, cepat Dr. Asep dalam penyelesaian. Di situ awal mula kita. Jadi 5 tahun dia jadi DPRD. Mudah gitu ketika Melalui kesehatan. Gitu. Kalau ada demo-demo gitu ketenaga kerjaan, dia gimana biasanya? Kalau demo ketenaga kerjaan responnya bagus, cuman kan ada orang yang ahli masing-masing. Di Komisi 4 itu kan nggak semua menguasai pastinya. Jadi artinya ada yang ahli ketenaga kerjaan, ada yang ahli tentang kesehatan. Salah satu prestasi Dr. Asep adalah Adam Tholib yang dari dulu itu menolak BPJS. Nah, sekarang sudah mau bekerja sama dengan BPJS. Cibitung itu Yang ya? di Cibitung itu dari dulu susah betul untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu salah satu prestasi yang Dr. Asep lakukan. Bagi kami itu bukan prestasi kecil karena di Adam Tholib kelebihannya itu ruangan ICU, NICU-nya itu luar biasa banyak dibandingkan dengan rumah sakit lain. Waktu itu kan ada wacana ya Dr. Asep itu pengen dijodohkan sama Denny Ramdan Bang. Iya. Tapi kok malah informasinya nih malah dengan Pak Ade Koswara ya. Itu udah fix belum sih sama Ade Koswara? Jadi awal gini Bang, ini Partai Buruh ini hanya 2 kursi. Dan pada saat itu Dr. Asep awalnya ketemu kita untuk diskusi. Untuk diskusi, beliau menyampaikan bagaimana kalau saya bergabung dengan Partai Buruh diterima enggak? Jadi kan, nah, dalam pemikiran kami siapapun yang mau besarin Partai Buruh pasti kami terima. Itu dari elemen manapun pasti kami terima. Dengan syarat bahwa kami tidak mengusung tanpa ada syarat keanggotaan. Jadi yang kami usung, beliau harus pindah ke partai kami. Partai Buruh. Jadi bajunya harus ganti. Enggak serta-merta beliau kita usung dari kita, tapi dia masih berbaju lain, kita nggak mau. Itu syaratnya dan disetujui oleh beliau. Dan akhirnya beliau mundur dari Golkar. Mundur dari Golkar karena beliau juga pengurus di Golkar, mundur dari Golkar. Dan kami di Partai Buruh, mohon maaf, kami tidak bicara tentang
politik praktis saat ini, tetapi kami berbicara politik jangka panjang. Apa yang akan dilakukan Dr. Asep ke depan untuk besarin Partai Buruh di Kabupaten Bekasi. Nah itu kami diskusi panjang dan Dr. Asep punya cara dan punya strategi-strategi. Mungkin pengalaman pada saat di Golkar, gitu kan? Golkar buktinya Pilpres, Pileg kemarin kursinya naik. Ya kan? Dari 8 atau 9 jadi 10 sekarang kursinya naik. Nah itu dari situ diskusi panjang. Akhirnya yaudah ayo kita bareng-bareng besarin partai. Sehingga diusungnya Dr. Asep oleh Partai Buruh itu ya bagaimana kita bekerja sama. Bukan politik praktis, kamu kasih apa sekarang, kami berikan apa sekarang, nggak seperti itu. Karena kami buruh, Partai Buruh sudah terbiasa memang ya idealis, selalu berbicara program, tidak berbicara tentang materi sesaat. Itu yang akhirnya kita punya kesepahaman dan perjalanan itu luar biasa, Bang. Kita itu nahan diajak koalisi, kita nggak mau, koalisi partai ya. Udah ada waktu itu ya, diminta dari PDI awalnya tuh, diminta dari PDI, ya sudah Partai Buruh koalisi dulu dengan kita, baru cari wakil, kita nggak mau. Kita ketemu sama Golkar, kita diskusi, Golkar menyatakan sama, bahwa ayolah gabung dulu, nanti baru diskusi tentang wakil, kita nggak mau. Ketemu lagi sama BN Kolik, melakukan hal sama, kita nggak mau. Ketemu lagi sama Dhani Ramdan, sama kita nyatakan nggak mau. Kalau mau ngambil Partai Buruh paket sama wakilnya. Kalau Partai Buruh suruh gabung koalisi, maka wakilnya dari Partai Buruh. Itu menjadi cibiran di mana-mana. Jadi cibiran dalam arti 2 kursi kok lagu. 2 kursi pengen dorong wakil, gitu kan? Berapa kursi gitu? Iya, ini yang 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi aja pada pusing bagaimana dorong wakil kan? Ini Partai Buruh 2 kursi kok berlaku. Ini nih muncul isu-isu berkembang seperti itu. Tapi bagi kami punya prinsip. Kalau dalam bahasa kami berpolitik itu spekulasi politik kami terlalu berani. Karena kalau sampai Partai Buruh tidak dapat calon bupati, maka Partai Buruh akan ditinggalin. Iya, boncos. Pasti, ya kan? Tapi kami ambil resiko itu. Dengan cara apa? Kami tidak diam. Setelah punya calon wakil Dr. Asep, kami lakukan diskusi dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Kabupaten Bekasi. Kemarin kita kumpul 17 federasi. 17 federasi dan akhirnya kita melakukan deklarasi. Deklarasi belum punya calon bupati. Belum punya. Ya, kita deklarasi dulu. Ini kita munculin hal-hal baru di kalangan masyarakat Bekasi. Betul. Agar bahwa politik itu nggak harus pasangan baru deklarasi. Kita mulai hal baru meskipun ini baru wakil, bahkan wakil lagi kan gitu kan. Kalau bupati masih mending deklarasi, tapi kami memang ini karena kita baru 2 kursi, minimal wakil harus dapat. 17 federasi kita diskusi, akhirnya kita lakukan deklarasi untuk mengusung Dr. Asep sebagai wakil bupati. Dan ini fenomena yang mungkin tidak ditebak oleh politikus Kabupaten Bekasi. Jadi aneh-aneh aja di Partai Buruh gitu kan. Tapi faktanya akhirnya surveinya Dr. Asep naik terus. Oh, tren survei. Iya, tren surveinya naik terus. Terakhir itu sudah lebih dari 30%. Tren surveinya Dr. Asep itu karena apa? Kami running terus tuh, ya, dibantu sama teman-teman media. Setiap acara-acara serikat kita nyampein tentang Dr. Asep, naikin berita. Setiap acara apapun kita nyampein tentang kita ngusung wakil, naikin berita. Kita running terus. Dan alhamdulillah yang awalnya PDI tidak melirik, partai-partai lain tidak melirik, akhirnya jadi bukan sombong, jadi semuanya pengen bareng sama kita, gitu kan? Dan kita tidak mau gambling juga, kita juga berhitung. Kenapa akhirnya kita jatuhkan pilihan ke adikku suara Kunang itu bukan sekedar hanya yang penting nyantol, tapi kami punya perhitungan untuk dalam hal memenangkan. Jadi kita udah panjang Bang dalam itu. Artinya memenangkan adik Kunang bisa menguasai wilayah selatan, Dr. Asep wilayah utara, Partai Buruh perkotaan. Perumahan-perumahan yang ada di tengah. Itu yang konsep kami untuk bagaimana nanti kemungkinan besar Dr. Asep ini bisa menang. Ya, gitu Bang. Berarti artinya Dr. Asep ketika diskusi itu nggak ada, oh nanti saya bayar segini, saya ada segini. Nggak ada. Masuk ke Partai Buruh gitu kan? Nggak ada. Semua murni karena kesamaan visi ya? Benar, kesamaan visi. Lama nggak prosesnya Bang? Proses lama Bang. Ada bahkan sampai kita beliaunya juga diskusi dengan orang tua, dengan atas restunya
Pak Haji Ojo sebagai orang tuanya. Akhirnya Pak Haji Ojo, Sep, kamu jangan pernah khianati buruh. Nah dari situlah Dr. Asep mantep di Partai Buruh. Kamu jangan pernah khianati buruh. Itu cerita dari Dr. Asep pada saat diskusi sama orang tua. Nah dari situ semakin mantap kita untuk bagaimana berjuang bareng. Apa sih yang nggak dimiliki oleh kawan-kawan buruh tapi dimiliki oleh Dr. Asep, Bang, kira-kira? Jadi gini, kawan-kawan buruh dalam berpolitik, kelemahan buruh ini kita akuin satu. Apa, Bang? Tentang bagaimana untuk tentang kalau bahasa politik, bahasa kasar politik itu popularitas, terus elektabilitas, sama isi tas. Oh, isi tas ini. Tentang buat sosialisasi ini Partai Buruh mentok. Kos politik ya? Kos kalau bisa politik, dibilang ya. iya, kos politiknya mentok karena kita sudah buktikan pileg kemarin tuh. Konsolidasi luar biasa besar. Kemana-mana. Ya kemana-mana kita sosialisasi, tapi faktanya hasilnya belum memuaskan, belum sesuai ekspektasi yang kita pikir. Ternyata kos politik itu memang mau nggak mau di Indonesia ini masih Mau itu diperlukan. harus ada ya. Nah, ini yang dimiliki oleh Dr. Asep di situ. Sehingga dalam hal membuat alat peraga, alat untuk sosialisasi itu kita nggak kendala. Nah kayak kemarin pas pilpres pileg kemarin kita bikin alat peraga banner aja harus patungan. Oh gitu ya. Molek dulu untuk bikin banner untuk itu tuh nggak murah ya, Bang? Nggak murah, Karena jumlahnya banyak. Perjalanan politik Partai Buruh kendala utamanya kemarin di situ. Sehingga memang penyadaran buruh terhadap berpolitik itu perlu proses. Karena fakta, contoh kayak di Brasil itu 3 periode pemilu, baru kesadaran buruhnya itu baru bangkit. Periode pertama jadi partai kecil, partai buram lah bahasanya. Periode kedua baru naik ke papan tengah, periode ketiganya Lula bisa naik jadi presiden. Lula da Silva ya. Lula da Silva. Nah itu kita mencontoh luar negeri itu rata-rata 3 periode partai buruhnya itu bisa. 3 periode di sana berapa tahun ya? 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Nah di sini 5 mungkin periode keberapa nih, Bang, sekarang Partai Buruh? Kedua ini kita berpikir atau kita punya planning 2029 partai mendekati tengah. Oh, udah meningkat ya. Iya, meningkat. Tapi di kancah nasional pun Partai Buruh sekarang juga menarik perhatian ya, Bang. Betul. Ya? Karena apa tuh gugatan ke MK ditambah langsung mengusung tiba langsung kan. Iya, betul. Tekanan kepada KPU untuk mematuhi putusan MK itu sangat kuat ya. Iya, Partai Buruh pun langsung mengusung Anies Baswedan ya Iya. kemarin ya di Jakarta. Oke, Bang, kalau nanti apabila gitu Dr. Asep terpilih ya bersama adik Kuswara Kunang dan Dr. Asep jadi pemimpin Kabupaten Bekasi, masih ada demo nggak sih nanti? Kalau tentang demo pasti ada. Tetap ada. Tetap ada demo. Sehingga bukan berarti kita punya pemimpin terus buruh itu nggak ngapa-ngapain, bukan. Kan kita nggak pernah tahu namanya perjalanan intervensi dari pusat tentang aturan. Itu kan itu yang harus kita juga antisipasi, sehingga serikat pekerja serikat buruh itu gennya adalah gen pergerakan, bukan gen menerima. Sehingga contoh kayak sekarang kepala-kepala daerah pengen memberikan kesejahteraan, tahu-tahu diintervensi sama pemerintah pusat, sehingga kita bingung bagaimana caranya untuk mencari solusinya. Nah ini tetap pasti akan demo. Kecuali pemerintah pusatnya Omnibus Law bisa dihapus, lempeng lagi ke pemerintah daerah, nah kemungkinan untuk aksi unjuk rasa kecil. Karena prinsip buruh itu kan dikala kesejahteraannya didegradasi pasti marah. Oh iya. Yang biasa didapat atau hilang, yang biasa didapat atau dikurangi, itu pasti marah. Sebesar apapun, karena kita selalu mengambil kalau teman-teman buruh itu hukum kebiasaan apa yang sudah diberikan. Kan kebutuhan hidup nggak turun. Iya. Nah, apa yang sudah turun malah dikurangin. Pasti demo pasti ada. Masih ada. Jadi nggak semata-mata nanti wakil bupati dari Partai Buruh gitu kan demo nggak ada. Ya bisa jadi demonya ke DPRD toh. Oh langsung aja Ya dikala kebijakannya Adik sama Asep yang buat pro buruh diganjul sama DPRD misalkan. Iya. Ini mungkin juga toh. Karena bagaimanapun di eksekutif ya Bang nanti ya. Betul. Ya, Usulan-usulan eksekutif tinggi. pergub, usul-usulan perdanya diganjul sama teman-teman DPRD misalkan. Kan mau nggak mau kita tetap demo. Demonya nggak ke bupati, wakil bupati, tapi demonya kantor sebelah untuk melidingkan apa yang menjadi program bupati nih Pak. Demo. Oh, bagaimanapun ada 2 kursi kan nanti juga akan cukup membantu kira-kira ya, Bang. Betul. Apakah komisi 4 dua-duanya tuh nanti? Nanti
komisi 4-nya satu, karena kan di komisi itu harus empat dewan. Satu dewan. Satu komisi, satu fraksi 4 dewan. Fraksi. Nah ini harus bagi-bagi kan. Di Kabupaten Bekasi ada 4 komisi. Nanti dengan P3 ya? Nah dengan P3 2 kita 2. Sehingga ini akan bagi komisi. Ini pasti ada di komisi 4 Pasti itu ya, ada nanti. satu orang yang di komisi 4 karena bagi. Oke, balik ke pilkada bang, suara lagi kurang beres nih. Iya. Kemarin waktu deklarasi itu kan sempat dihadiri Dhani Ramdan ya. Iya. Kayaknya udah fix banget kemarin sama Dhani Ramdan. Iya. Kok tiba-tiba ada suara kundan gitu? Ada ganjilan apa sebenarnya bang? Jadi kita nggak ada kan komunikasi politik bagi kami hal yang wajar. Siapapun yang kita undang dan beliaunya siap hadir, itulah komunikasi politik kami. Kami nggak ada slack, kami nggak ada persoalan. Iya. Kami bangun komunikasi politik dengan calon siapapun, termasuk di Provinsi Jawa Barat sama. Kami dengan Bang Ono Surono kami komunikasi, bahkan dengan PKS, dengan Pak Saiku juga sudah mulai komunikasi. Cuman kita sudah pikir Dedi, ya sudah selesai kan itu. Termasuk di Kabupaten Bekasi, kami bangun semuanya. Kemarin kami mengundang Pak PC satu, beliaunya masih memang menjabat, pengen mengundang beliau untuk ya siapa tahu jodoh kan juga. masih ikhtiar ya berarti Iya, waktu itu ya. masih ikhtiar gitu bang. Nah, hitung-hitungan tadi kata Bang Parno nih, ada suara kunang di selatan ya, wilayah selatan, Pak Asep utara, Ya. dan buruh di perkotaan. Mungkin hitung-hitungannya gimana bang? Berapa banyak suara yang nanti ditargetkan gitu? Jadi gini bang, kalau di Kabupaten Bekasi pengalaman 2017 itu 470.000. Itu kan Oh, jadi yang independen dulu waktu itu ya? yang kemarin yang jadi Bu Neneng, Oh benar nih. itu suara sekitar 470.000. Mm-mm. Sehingga kalau itu calon 5 pada saat itu. Calon 5. Nah saat ini mudah-mudahan calon bisa 4. Kalau calon 4 nggak akan jauh kisaran angka untuk jadi pemenang pemilu kada di Kabupaten Bekasi, nggak akan jauh dari situ. Nggak akan jauh dari situ. Sehingga dalam hal target Partai Buruh, koalisi maupun kita ngusung Dr. Asep sama Kang Adik Kunang ini target kita di atas 500.000. Sangat realistis. Sangat realistis karena Dr. Asep menguasai di 8 kecamatan di daerah utara, Adik Kunang di 15 kecamatan, dibantu dengan Partai Buruh di perkotaannya. Jadi Partai Buruh melalui Serikat Pekerja Serikat Buruh membantu dua-duanya. Yang tidak bisa dikerjakan oleh calon, khususnya di perumahan-perumahan kita yang masuk. Kalau program kayak dulu kan ada Sasapa ya, satu hari satu pabrik ya, Iya, sama perumahan itu gimana nanti? Jalan lagi nggak sih? Kita jalan. Efektivitasnya gimana bang? Kita itu efektif dalam rangka untuk meningkatkan popularitas. Popularitas sangat efektif karena terkenalnya Partai Buruh salah satunya dari situ. Dari situ. Itu informasi pada saat itu dari badan intelijen segala macam itu. Popularitas Partai Buruh naik dari situ. Artinya Sasapa akan berlanjut ya? Berlanjut, pasti berlanjut. Ini kita lagi susun tentang tagline, tentang alat peraga libret segala macam kita sedang susun. Nanti kalau itu sudah fix semua, kita akan gerakkan buruh lagi untuk Sasapa satu. Siap tempur lagi. Siap tempur lagi. Pokoknya buruh konsepnya adalah tentang sebuah program, bukan hanya sekedar tentang hari ini kita dapat apa. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Siap. Boleh tahu nggak kapan nanti daftar? Daftar tanggal 29. 29. Berarti pendaftaran terakhir. Nanti hari terakhir ya. Hari terakhir. Ada apa aja nanti Bang? Jadi kita daftar rencananya sekaligus deklarasi. Deklarasi pasangan itu. Deklarasi pasangan. Jadi sebelum kita jalan ke KPUD untuk mendaftar, kita deklarasi dulu. Jadi nanti kita diiringi oleh teman-teman massa dari masing-masing koalisi partai. Besar-besaran nanti ya. Pasti itu Masa PDIP masuk. Karena kemarin hitungan awal kita Partai Buruh nggak turun semuanya dulu, kita mau turunin 1.000, P3 1.000, PDI kemarin menyampaikan 5.000. Banyak. Sehingga kalau itu bisa terrealisasi maka ya jalan Pantura sampai di sampai di KPUD masih berhenti. Satu lantas yang pusing nanti. Malu itu gimana? Itu bang.
Siap, Bang Warno, nanti kita masih banyak yang pengen diobrolin, Ya, tapi siap. dinamika politik daerah itu masih terus berlanjut, jadi kita simpen obrolannya Ya, Bang betul, buat siap, nanti. siap. Terima kasih Bang Warno udah Terima kasih, hadir di siap. Urban JTV di Pilkada Show. Nanti kita datang lagi Bang ya, Oke, siap. buat ngomongin isu lain. Ya. Terima kasih semua yang udah menonton. Jangan lupa follow medsos kita di Instagram, TikTok, dan Twitter, dan juga subscribe YouTube kita, like dan komen. Terima kasih.